Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk lagi ke dalam acara Rumah Mamah Dede. Ini di rumah saya. Tapi ternyata anak saya si Bedu, cucu saya si En, pada kemana ini anak-anak? Kemana nih? Telat lagi. Assalamualaikum. Nah ini Makanya kebiasaan jangan kayak gitu. Orang namanya juga bercanda. Kita nggak boleh gitu. Mama kan udah ngajarin kalian, jangan suka terlambat. Waktu tidak akan kembali sampai datangnya Iya, hari. Nek. Bedu Apa, mesti Nek? Ngapain dulu? nyelesain sedikit dulu, cuman gara-gara omongan Bedu dia tersinggung. Ya abis Nek, Mas Bedu bercandanya keterlaluan Nek. Bercanda kenapa? Iya jadi orangnya jadi tersinggung kan. Gak boleh masa bilang baper-baper, gak boleh berlindung di namanya kata orangnya aja baper. kali mah yang baper, Bedu. Perasaan ngomong biasa aja bercanda, dianya aja yang baper mah. Bawa-bawa. Jangan berlindung balik kata baper. Ingat lidah itu tak bertulang Mas Bedu. Ya kalau tulang susah makan ya. Yang ngomong Bedu. Iya Mas Bedu Ketemu orang. bercandain. Iya tadi Temennya. bercandain Bang Oce. Tuh Bang Ocenya tersinggung. Tersinggung beli kopi. Itu biar nggak liur kopi mah. Jadi Bedu ngomong sembarangan. Iya Nek. Si Oce marah. Iya, jadinya makanya minta dibeliin kopi. Oh, Minta maaf, Bedu. mungkin Oce lagi nggak punya duit. Kebetulan Bedu nyinggung. Kesempatan nih gue palak si Bedu nih. Beli kopi sabaraha 5.000. Nggak tahu, 5.000 semuanya mah. Jadi gara-gara lidah Iya. Bedu, jadi Udah keluar marah sama Bedu, marah terus begini. Oh, ngantuk nih gitu mah. Langsung nguap gitu. Oke, kita cerita deh. Iya, Ma. Bagaimana kita Lidah. memanfaatkan lidah. Lidah tak bertulang gitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lidah Tak bertulang. tak bertulang. Banyak sekali orang yang bangga, saya ini orator. Seorang pembicara yang sangat hebat. Ngomong dengan siapapun, kalau ketemu saya nggak bakalan bisa mengalahkan saya. Ada nggak yang begitu? Ada. Bangga, pintar ngomong. Buat, iya. Bahkan sekarang banyak tempat kursus yang untuk bicara pintar. Public speaking. Masya Allah. Karena saya bangga bisa bersilat lidah. Dia ngomong apa, tangkis. Ngomong apa, tangkis. Bangga dengan dirinya. Alhamdulillah pemirsa, kita ditakdirkan sebagai manusia bisa berbicara. Anda lihat di sebelah sana, saudara kita, tetangga kita yang nggak bisa ngomong. Jadi ini karunia yang Allah berikan yang luar biasa, lidah ini. Namun yang Anda harus tahu, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, mata ngegeletak, cuman ngedip doang. Telinga bolong, hidung bolong nggak ada klepnya. Tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah tidak bertulang. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan sembarangan kamu berbicara. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Maksudnya apa? Gara-gara lidah kita bisa ditabokin orang. Gara-gara lidah bisa dihina orang. Bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh orang gara-gara lidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur lidah kita? Anda lihat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kalau berbicara yang baik, jangan asal goblek doang. Blak, iya. Ngomong asal goblek doang. Nah, itu orang Betawi kan begitu. Jangan ngomong asal goblek doang, mikirin orang yang diajak ngomong, tersinggung nggak? Ah itu dia, makanya dipalak sama si Oce lu, suruh bayarin kopi gara-gara ngomong lu asal goblek doang kan? Asal Itu jeplak ayat, aja ya, Bang. asal jeblag. Anda lihat hadis Nabi, yang namanya lidah diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir,
kalau ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Sekarang dikatakan, Anas bin Malik mengatakan, yang namanya manusia ini oleh Allah diberikan lidah. Kalau seandainya sesuatu itu ada kelebihan, sangat banyak manfaatnya. Sedekah berlebihan, ibadah berlebihan, manfaatnya banyak. Tapi ada yang mudaratnya banyak kalau berlebihan dalam berbicara. Punten, kita punya teman, punya saudara, punya tetangga, punya pembantu. Kalau ngomong mulu ngecebrek mulu, puyeng nggak? Uyang. Puyeng gua mah, beneran. Yang tanya, mama ikut dong kalau ceramah kemana-mana. Diajak sekali dua kali, puyeng gua suruh diem, kagak mau diem mulu. Nggak ujak ajak sekarang ngaliur. Jadi emang terlalu lebay ngomongnya. Makanya dikatakan segala sesuatu yang berlebihan itu alhamdulillah banyak manfaatnya. Tapi berbicara yang berlebihan banyak mafsadatnya, nyusahin. Dikatakan, yang membuat keras hati seseorang, kata ulama ini, dua yang berlebihan. Orang yang banyak berbicara, orang yang banyak makan. Pertanyaannya, apakah makan Anda banyak apa sedikit? Sedikit mah. Sedikit langsung mah. Sedikit. Sedikit makan. Dari perutnya ada kelihatan. Kalau orang kebanyakan makan, hatinya keras. Tidur wae. Kalau orang kebanyakan ngomong, hatinya keras. Merasa gue paling benar. Orang salah. Orang tiap baru mau mangap aja mau ngomong. Udah gak kebagian ngomong, ngecebrok aja dia. Nah itu, hatinya keras. Kemudian apa lagi? Orang yang banyak berbicara. Artinya hatinya itu ada kekerasan. Kalau orang yang banyak berbicara, segala sesuatunya yang dia lihat ada di ujung lidahnya. Komentar mulu. Tapi orang yang pandai, orang yang cerdas, lidahnya di belakang hatinya. Maksudnya apa? Kalau dia pengen ngomong, dipikirin dulu, bener enggak? Tersinggung nggak tuh orang? Marah enggak sama gue yang gara-gara ngomong begini? Kebalikannya, orang yang bodoh, nih, hatinya di lidahnya. Nggak mikirin mulu, yang penting gue ngomong doang. Tersinggung kek kagak kek akibatnya sebodoh amat. Hati-hati. Jangan sembarangan kita berbicara. Karena yang namanya lidah tidak bertulang ini benar-benar. Kalau sudah diucapkan, narik lagi bisa nggak? Nggak bisa. Hati-hati. Nggak boleh sembarangan kita berbicara. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apalagi mulut ini yang harus kita jaga. Gara-gara mulut bisa masuk neraka. Punten. Orang yang bersahabat, sahabatan bener. Yang satu ternyata ngecebrek, ngomongnya nyakitin. Sahabat akan berlanjut atau bubar? Bisa bubar. Ayah yang sangat sayang dengan anaknya. Anak yang hormat dengan ayahnya. Gara-gara lisannya tidak dijaga. Kehormatan kepada ayah hilang. Kasih sayang kepada anak hilang. Suami istri yang saling menyayangi, yang saling mencintai. Gara-gara lisan bisa-bisa bubar tuh. Komunitas yang tadinya saling menyayangi, saling berbangga. Gara-gara ada yang ngecebrek ngomongnya macam-macam, orang tersinggung, pada mundur orang. Lama-lama tinggal sendirian. Makanya jaga lisan kita, hati-hati. Ini berpengaruh dalam pergaulan kita. Oke. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kenapa nyangkut ya? Nyangkut, Nek. Ya, kaki ada tulangnya yang nyangkut. Ya, kalau lidah ada tulangnya. Jatuh nanti aku kesandung. Apalagi kalau ini nih, tulang kering. Padut, bener. Berasanya lama. Aduh, kena kaki Pernah? meja tuh. Pernah? Kena kaki meja. Pasti pernah. Ya udah kita ngomongin yang nggak bertulang aja nih. Ya, yang nggak bertulang. Lidah tidak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Orang sembarangan ngomong semaunya dewek. Komentar tentang orang. Tidak pernah berkomentar tentang dirinya. Orang yang terlalu banyak bercerita tentang orang lain, dirinya belum tentu sebaik yang dia ceritakan. Karena yang namanya setan selalu menggoda manusia. Oh, lu tuh.
nunjuk orang atu, nunjuk kita 3. 3. Artinya jahatan kita. Makanya kalau ada musibah pun kata Allah, jangan nyalahin orang gara-gara Allah toh, gara-gara Allah, gara-gara Allah. Coba lihat Asy-Syura 30. Ma asaba bi musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau kita terkena musibah jangan nyalahin orang gara-gara lu, gara-gara ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernah nih mulut ngomongin orang. Orangnya sakit hati. Merasa teraniaya dia berdoa. Hadis Nabi mengatakan, orang yang dizolimi, yang teraniaya, di antaranya dengan lidah kita, dia berdoa, doanya akan melesat. Seperti pijaran api. Janwe, disulut. Petasan ya. Hati-hati. Makanya kita ini jangan suka ngejelek-jelekin orang. Alah, kayak kita paling bener aja. Kewajiban kita koreksi diri sendiri. Karena kata Allah, bisa jadi kita ngambil hak orang, ngejelekin orang, mitnah orang, ngerumpiin orang, hati-hati. Masya Allah. Akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, nanti di amil akhir banyak orang yang bangkrut. Rasul nanya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat bilang, orang bangkrut yang duitnya habis. Bukan, kata Nabi. Jadi yang bagaimana? Orang yang bangkrut ketika datang kiamat menghadap kepada Allah. Pahalanya banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala beramal soleh banyak. Banyak orang nyamperin. Ya Allah, sangat terima disakitin dia. Diomongin dia. Dijelekin sama dia, dipitnah sama dia. Saya minta sekarang pertanggungjawaban. Ada orang yang meninggal, tak meninggal. Kata Allah, hei malaikat, hitung ibadahnya. Misalnya, ibadahnya banyak. Wah, banyak. Ya Allah, pahalanya 96. Nilainya, misalnya. Kata Allah, lihat hablum minanasnya. Amal solehnya bagaimana? Kata malaikat, ya Allah banyak yang sakit hati. 16. 23 sakit hati, 31, 17, 19. Habis lah. Kata Allah bayar dengan amal ibadahnya. Bayar 16, bayar 31, bayar 19, bayar 38, bayar 9. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, teblogin, tempelkan kepada orang yang suka nyakitin orang gara-gara lidah. Ya Allah, pantesan begini. Lu diomongin sama si Anu tuh. Biarin, dosa gue diambil. Ini dari hadis ini. Yang menyatakan kalau ada orang ngatain orang lain, ngejelekan orang lain, memitnah orang lain, menghina orang lain, pahala dia ditukar dengan pahala orang yang diomongin ditukar dengan dosanya. Makanya yang tadi punya pahala ditukar, dosa orang diambil. Jangan suka ngomongin orang. Sembarangan, rugi kita. Ibaratnya, hadis Nabi yang lain mengatakan, ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, kumpul ini. Sedekah kayu bakar kering. Zakat kayu bakar kering. Haji kayu bakar kering. Umroh kayu bakar kering. Senyum sama orang kayu bakar kering. Ngomongin orang ngarumpi gara-gara lidah, ibaratnya api neraka yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dibakar oleh api yang meluap-luap? Habis. Hati-hati. Yang namanya ibadah kita, ibarat kita nanam suatu pohon. Yang namanya ngarumpi ngomongin orang, ibaratnya dicabut. Saya yang nanam, saya yang nyabut. Panen enggak? Enggak. Dicabut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtum. Al-Hujurat 15. Hei orang yang beriman, jangan suka suudzon. Berburuk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy mau urusan orang. Jangan satu dengan yang saling mengguncingin orang. Ngeguncing pakai lidah. Iya kan? Iya. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Takarih tumuh, jijik kamu. Masya Allah.
Kita punya sahabat, punya saudara, punya teman, punya keluarga dekat. Mati. Dagingnya busuk. Mau nggak kita makan daging busuk? Enggak, mah. Enggak mau. Artinya temannya Sumanto kalau laki-laki. Iya, Kalau cewek Sumanti. Makanya jangan suka ngomong sembarangan. Jaga lidah Anda. Mah, ini nilainya sama nggak, Mah? Ucapan yang kita ucapkan spontan, walaupun sama-sama menyakitkan, sama yang dari dalam hati. Kalau memang spontan kan tergantung kebiasaan. Makanya hati cerminannya di muka. Kalau hati lagi enak, sumringah wajah senyum. Kalau hati lagi bete, merengut, yang keluar dari mulut juga kalimat-kalimat yang tidak baik. Makanya kalau beduk nanya, yang spontan dengan yang direncanakan, beda nggak dosanya? Sama dosanya. Kan yang tahu hati kita hanya Allah. Orang taunya diomongin, mau spontan kek, direncanain pengen maki-maki dia dari kemarin, tetap aja diterima sama orangnya sakit. Iya apa heeh? Survei membuktikan. Jadi gitu, jangan bela diri. Gue mah ngomong juga nggak nyindir lo, spontan gue itu. Spontan kagak spontan, tetap aja yang ngedenger mah yang nerimanya sakit hati. Di sini sakitnya. Oke. Tetap aja menimbulkan menimbulkan dan meninggalkan luka ya, Mah. Iya. Tetap saja itu. Nah, Nek, gimana kalau misalnya ada orang yang dia bilang gini, saya memang seperti ini kalau ngomong, emang apa namanya, kalau ngomong tuh belak-belakan. Kalau dia tersinggung, nggak usah sakit hati dah, jangan baper gitu. Jadi dia nggak pingin minta maaf, tapi bilangnya dianya aja yang baper. Saya memang kayak gini kalau ngomong. Boleh jadi. Orang itu tergantung backgroundnya masing-masing. Tapi yang namanya baik buruk kan ada nilainya. Betul, Bang. Kalau soal ngomong kenceng, maaf, saya bukan bela diri, bukan. Saya ini kan orang kampung. Ada heler dua kiri kanan rumah. Kalau bunyi tuh heler dua-duanya, giringan padi, suara kita kenceng. Makanya maaf pemirsa, saya, kakak saya, adik saya, bapak saya, nggak ada yang ngomongnya pelan. Kalau pelan naon, tempat saya gitu. Jadi sebetulnya mulutnya doang yang ngomongnya kenceng. Tapi hati kita baik, tidak. Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai nyinggung orang. Jadi seperti Irda bilang tadi, terserah lu, gua mah begini. Walau bagaimana, apalagi orang yang belum kenal dengan kita. Merasa tersinggung, jadi kita harus diayak, disaring. Kalau Irda, Bedu, Ijul, Agus dan kawan-kawan kita. Sorry pemirsa. Kita tahu akhlak kita, kelakuan kita, nggak bakal tersinggung. Emang dia mah bakal. Tapi kalau ketemu orang minimal kita jaga akhlak kita, jaga etika kita. Mereka kan nggak kenal kita. Jadi kan ada aturannya, aturan mainnya di situ. Dan pun yang kita sampaikan juga kebenaran ya, Maya. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu bukan keras tapi tegas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Harus tegas. Halal, haram. Jangan begini, Pak Haji anaknya main judi, Masya Allah, tapi menang. Alhamdulillah, itu haji munafik. Ayah nu gitu ayah. Mana orangnya? Nanti kita lanjut lagi ya, Nek ya, Mas Bedu ya. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Kita cari berkat, insya Allah berakhir bahagia. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ini udah ada pertanyaan nih, Nek, dari jamaah di Instagram. Dari Rizky Puput Putri. Rizky Puput Putri, itu nama orang tiga tuh. Iya, 3 orang jadi satu. Rizky Puput Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rizky Puput Putri. Galau nih, Ma. Tanya naon? Bagaimana kalau orang suka memberikan janji-janji manis ketika dia butuh? Tapi begitu sudah berhasil, lupa akan janjinya. Boro-boro ditagih, ditelepon saja nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas. Makasih, Ma. Ini kebanyakan manusia yang tidak beriman. Anda silakan lihat tanda orang beriman dalam Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia, mereka menyampaikan amanat, kemudian menunaikan janji-janji mereka. Rasul mengatakan hati-hati dengan hutang. Hutang membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari.
Orang yang berutang banyak dosanya karena janji yang tidak dipati. Nanti ya habis bulan. Januari habis belum dibayar. Februari habis belum dibayar. Ternyata sampai Januari tahun besok belum juga dibayar. Karena bulannya belum habis. Karena bulannya belum habis. Jadi caranya bagaimana? Kita tandain dah. Kalau dia memang tidak pernah bayar, kalau dia datang minjem lagi, kalau Anda tidak redo, nggak usah dikasih, kasih buat ongkos doang. Kalau ongkos juga nggak punya, udah daripada ngasih, nolongin, tapi diomongin, hilang pahala kita, Puput. Tuh kan, nggak boleh. Nah ini sekarang ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual. Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi. Galau nih mah. Saya pengen tanya, apabila kita mempunyai teman atau sahabat yang sudah berjanji, tetapi beda dengan omongannya dan sudah demi Allah gitu, sudah semua serapah, apa hukumnya mah? Dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Terima kasih. SUSI. Susi. Janji adalah utang. Makanya saya selalu bilang, jangan berharap banyak dengan manusia, banyak sakit hatinya. Berharaplah hanya kepada Allah. Betapa banyak jamaah yang bilang, Mama saya mau jual rumah, jual tanah. Doain ya Mah, kalau laku Mama diajak umroh. Udah laku tuh tanah. Boro-boro ngajakin umroh. Ini banyak, maaf ya. Saya tidak pernah menyindir, menyinggung. Lagi ngomong. Janji. Jadi, kalau ada orang janji dengan menyebut nama demi Allah. Anda lihat Al-Ma'idah 89. Allah mengatakan dia yang pertama. Kalau dia mengucapkan demi Allah, wallah, dengan menyebut nama Allah dengan kalimat qasam. Satu. Orang tadi harus memerdekakan budak belian. Saat ini budak belian tidak ada. Yang ada budak litik lalu lompatan. Anak kecil Tahu budak litik? Oh, pinter. Harus ngerti bahasa Sunda. Dua. Kalau tidak bisa dia membeli pakaian 10 orang pakis miskin. Artinya 10 setel. 3, kalau nggak bisa dia ngasih makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak bisa, 1 kata demi Allah, bayar puasa 3 hari berturut-turut. Hati-hati, jangan sembarangan mengucapkan kalimat qasam, memberatkan diri kita. Apalagi ada orang yang membiasakan diri. Tiap ngomong demi Allah gue lihat. Wallah, padahal melihat hente. Demi Allah gue dengar. Padahal enggak, hati-hati Anda berucap. Semua dipertanggungjawabkan bawa-bawa nama Allah. Hati-hati. Maksudnya sih supaya orangnya percaya, tapi justru malah ya jadi berbalik. Balik jadi dia bumerang. Oke, ini nih masih ada pertanyaan ini dari Instagram nih. Dari siapa? Yang baca Bedu apa EN? Boleh coba mah ya. Ini dari Fitri _ Handayani mah. Sok. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Putri Handayani. Mah galau nih mah. Ya naon? Mah, saya punya teman mulutnya lemes banget. Lemes. Yang lemes mah letoy, kurang makan Bedu. Lemes itu ember rombeng gitu. Kalau mulutnya lemes gini dong. Eta ngajeblek. Mulutnya lemes banget ya Mah ya. Kalau dalam bahasa itu ember istilahnya Mah. Ya ember rombeng. Ngomong aja sembarangan. Ngejeblek wae. Ya. Nah, setiap orang dikomentarin sama dia Mah. Seolah-olah dia yang paling benar. Karena sifatnya itu gak ada yang mau berteman akrab dengan dia Mah. Saya mau menasehatinya. Tapi takut dia tersinggung Mah. Dan malah jadi korban lidah tak bertulangnya dia Mah. Orang model begini Mah lebih baik dideketin atau dijauhin. Terima kasih Mah. Oke Putri, kalau memang dia ini teman saya. Dia bilang kan teman. Teman, mau dinasihatin nih. Saya menasehatkan kepada Putri, rangkul dia, selamatkan dia sebagai teman. Lu jangan jadi ember rombeng lu ya. Buktinya temen lu padang jauhin lu tuh. Gue masakin aja kasihan sama lo. 2 kali, 3 kali Putri nanya, apa kita temenin, apa kita jauhin? Saran saya, temenin tapi setiap saat nasehatin. Lama-kelamaan mudah-mudahan peribahasa orang Sunda akan berlaku. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Netes, tes, batu. Tes. Saking lamanya, walaupun kecil, lama-lama batunya ceglok. Mudah-mudahan. Apalagi kalau temannya pada mundur, dia merasa, kenapa teman-teman ini? Gara-gara lemes bukan lemes.
Lemes mah lek, lok, kurang makan. Iya, kadang ada tulangnya makanya lemes. Kahayang eta teh. Nah, ini mau lanjutin pertanyaan yang tadi. Nah, kan tadi Nenek bilang, kan mungkin ada orang yang memang dia cara bicaranya kencang gitu ya, Nek ya. Tapi gimana sama orang yang misalnya mungkin dia pinginnya cuma bercanda maksudnya, tapi ada orang yang tersinggung. Kemudian dia nih nggak mau minta maaf, dia malah bilang, dianya aja nih orangnya baperan nih gitu. Gimana? Justru, kalau kita meminta maaf atas kesalahan kita, minta maaf tidak hina kok kalau memang kita mengakui itu kesalahan. Makanya ketika kita berteman, bersahabat, bergaul, kita ini harus terbuka hati kita, terima kritikan orang. Kalau memang kritikan orang tadi benar, kita koreksi untuk memperbaiki diri. Ya, betul. Saya berpikir justru kritikan orang itu adalah membuat kita menjadi benar. Kalau tidak pernah ada orang mengkritik kita, berasa gue benar, tidak akan merubah. Di situ setan masuk sombong kita. Bersyukur ada orang ngekritik kita, karena apalagi orang yang tidak suka dengan kita, kritikannya itu jujur. Beda dengan orang penjilat. Salah aja, hebat kamu ya. Makin megar hidungnya, biar keluar duitnya, keluar segala macamnya dan seterusnya. Tapi orang yang mengkritik kita, apalagi dia tidak suka dengan kita, itu kritikan yang jujur, membuat kita bangkit, merubah sikap kita ke arah yang baik. Jangan tersinggung dengan kritikan orang. Oke. Nah, tapi dalam Islam kita kan nggak boleh ya, Mah, mencari-cari kesalahan orang lain itu kita nggak boleh ya, Mah? Tidak boleh. Makanya tadi kan, wala tajassasu. Jangan tajasus, kepo, sotoy moto urusan orang. Dengar-dengar. Apa sih kekurangan dia? Apa sih kesalahan dia? Di mana kelemahan dia untuk kita menghancurkannya? Itu yang kemasukan setan. Hati-hati. Jangan cari kesalahan orang. Apa pernah kita tidak berbuat salah? Iya kan? Oke. En? Oke. Kita lanjutin lagi nanti ya? Nanti aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Lidah tak bertulang. Ya. Ada lagunya tuh. Coba Cagus lihat tak bertulang lagunya. Gimana? Cagus. Udah gitu doang. Gitu. Ya, itu maksudnya lidah tak bertulang tuh agar kita tuh jangan asal ngomong, atau memang karena sifatnya lidah tuh bisa jadi asal ngomong tuh. Karakternya lidah itu sendiri tuh. Maksudnya begini. Lidah tidak bertulang itu karunia dari Allah. Tapi gambarannya dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, biar nggak sembarangan bicara. Orang bicara. Karena kalau sembarangan kita berbicara, orang tadi bisa gara-gara lidah orang menjadi suka. Gara-gara lidah orang menjadi benci. Tadi kan Mama udah bilang Bedu. Orang yang bersahabat, gara-gara yang satu mulutnya rombeng, persahabatan bisa pecah. Iya. Ayah yang menyayangi anaknya, kalau anaknya ngecebrek wae nyebelin, ayah jadi benci sama anak. Anak yang hormat sama orang tuanya, ternyata bapaknya, emaknya memaki-maki anaknya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, hormat anak kurang sama orang tua. Suami istri yang mencintai, yang saling menyayangi, saling melindungi. Di antara mereka ada masalah. Dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak layak diucapkan. Karena emosi yang datang kepada pasangan mereka. Berkurang rasa sayangnya. Berkurang rasa bencinya. Bahkan tidak sedikit, tidak mustahil mereka bercerai gara-gara mulut. Tapi yang tadinya tidak kenal. Gara-gara mulutnya manis. Berbicara menyenangkan yang diajak bicara. Yang tadinya tidak suka jadi suka, yang tidak simpati jadi simpati, yang tidak mencintai jadi mencintai gara-gara lidah. Makanya kita ini jaga lidah kita. Ngomong sama siapa nih? Betul. Bagaimana sama dia layak nggak? Kalau seusia bercanda bagaimana pun terserah lo, bersahabat kok. Iya. Tapi dengan orang yang baru ketemu ngomong sembarangan, hati-hati bisa-bisa pak tabok orang. Kan orang kadang-kadang nggak pakai komentar lagi. Satu ngomong sampai tak pak. Emosi kan? Coba luar biasa itu. Hati-hati mulut, jangan sembarangan.
Kalau ada istilah si pahit lidah tuh apa tuh maksudnya? Si pahit lidah itu tiap ngomong nyakitin orang. Punten, punten. Apa yang Bro katakan ada beneran. Maaf ya, namanya memakan burinya banyak tuh di kampung-kampung. Itulah yang disebut pahit lidah. Kerjaannya ngarumpi, ngomongin orang, ngejelekin orang. Nih, merasa dia paling bener, merasa dia paling hebat. Padahal mah punten. Tong kosong nyaring Bunyinya. beda kalau tongnya ada isi air. Digebuk juga blep blep. Maksudnya apa? Biasanya punten orang yang ngecebrak ngomong wae itu kebodohan. Makanya ada orang yang hebat ini dua. Yang pertama, dia diam tapi berpikir tentang sesuatu agama yang benar, ilmu yang benar. Atau dia berbicara, menyampaikan ilmu agama yang benar. Itu yang hebat. Berarti kebalikannya. Kalau orang diam, tidak memikirkan tentang ilmu pengetahuan. Hanya melohok, berandai-andai, berhalu-halu. Ini sia-sia. Sia-sia. Atau orang yang tadi, Bicara. tong kosong, nyaring bunyinya. Ngecebrak, nggak ada gunanya. Ngapain? Jadi kita sebagai seorang muslim yang baik bagaimana? Kalau ada sesuatu, kalau kita ngomong atau kita diam, tidak ada nilai plusnya, mendingan diam. Iya betul. Karena kalau kita ngomong, komentar si Anu bisa kita nimpalin. Komentar si Anu jadi meluas kemana-mana. Akhirnya perbuatan yang jahat kita bisa melakukannya. Makanya lebih baik diam. Iya, oke. Baik, kita berdoa yuk jamaah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah kita agar kita bisa menjaga lidah kita. Lebih baik kita banyak diam kemudian diminta untuk berbicara daripada kita banyak bicara kemudian diminta untuk diam. Itu lebih sakit lagi ya. Jadi yuk sama-sama kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjaga lidah kita masing-masing, menjaga lisan kita masing-masing. Ya, Mas. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga lidah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan ketakwaan yang dalam dada kami insya Allah. Kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Termasuk insya Allah. Karena engkau melarang kami banyak berbicara yang tidak berguna. Insya Allah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjaga lidah kami. Kecuali kalau kami berbicara yang baik, yang benar tentang ilmu agama. Mengajak, menghimbau orang tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami agar menjaga lidah kami. Jangan sampai menyakiti orang, menyinggung orang, menyindir orang. Apalagi orang terluka dengan lidah kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami ya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, orang bisa selamat masuk surga, bisa masuk dalam neraka kalau dia bisa menjaga yang dua. Yang pertama yang ada di antara dua bibir yaitu lidah. Yang kedua di antara dua kaki yaitu kemaluan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan iman dalam dada kami. Agar kami bisa menjaga lidah kami, menjaga kemaluan kami, tentu dengan ridho darimu ya Allah. Dengan bimbingan darimu ya Allah. Membalikan hati kami di jalanmu yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih ya Ma atas ilmu tausiahnya. And makasih ya, Anda Mawi terima kasih. Oh iya, Ma, Udu nih mau lagi bingung nih kasih tontonan buat anak sama keponakan Oke. nih, Ma. Baik pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ajakin anak cucu Anda untuk menonton si Bulan Koki Super di Antv. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7.30
pagi. Tonton ya, Wah, jangan lupa. Terima kasih nih Mah, ada info baru nih buat ini. Jadi ada tontonan yang menarik nih buat anak-anak sama Iya betul ya. ponakan Bedu ya. Iya. Ya En ya. Iya betul Mas Oke. Bedu. En makasih ya. Iya sama-sama Mas Bedu. Oke, sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.